warahmatullahi Halo wabarakatuh. pendengar setia, selamat datang di podcast Inspirasi Islam. Hari ini kita akan membahas metodologi studi Islam dan bagaimana ia menjadi pedoman hidup. Saya adalah host dan bersama saya ada Kak Nana Nurudini. Mari mulai dari pengertian metodologi studi Islam. Menurut Kakak, metodologi studi Islam itu apa sih? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam. Jadi, metodologi studi Islam itu adalah studi tentang prinsip-prinsip, aturan, dan landasan filosofis di balik metode untuk mempelajari agama Islam. Nah, di sini bukan hanya metode saja, tapi jawaban atas mengapa kita memilihnya untuk memahami ajaran Islam secara mendalam, termasuk dimensi agama sebagai pedoman hidup manusia. Oke, baik. Sekarang bisa minta jelaskan secara singkat dimensi agama itu yang seperti apa sih? Oke, baik. Dimensi agama itu ada 7. Yang pertama, teologis untuk nilai dasar seperti iman, ritual untuk ibadah seperti sholat, moral untuk etika seperti kejujuran, sosial untuk keadilan dan syariah, spiritual untuk pengenalan batin seperti tasawuf, intelektual untuk mencari ilmu seperti ayat Iqra yang artinya bacalah, dan sejarah budaya untuk jejak peradaban Islam. Wah, lengkap sekali ya. Lalu bagaimana metodologi studi Islam penting bagi pedoman hidup? Ya, karena Islam dari Al-Quran dan hadis itu perlu dipahami secara ilmiah, bukan sekedar tekstual. Metodologi itu mencegah salah tafsir, ekstremisme, dan membantu menerapkan ajaran secara moderat, tengah-tengah, relevan, dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ngomongin dasar Islam sebagai ilmu, kita nggak bisa lepas dari ayat pertama yang turun ke Nabi Muhammad SAW. Iqra yang artinya bacalah. Dari situ aja kita udah kelihatan banget betapa pentingnya perintah untuk mencari ilmu dalam Islam. Menariknya lagi, Islam itu mengajarkan bahwa akal itu adalah alat untuk memahami wahyu dan alam semesta. Jadi berpikir dan meneliti itu juga bagian dari ibadah sebetulnya. Karena banyak orang yang masih mikir kalau Islam itu cuma soal ibadah dan hal-hal yang bersifat spiritual saja atau kayak hal gaib. Padahal Islam juga punya sistem pengetahuan yang sangat luas dan terintegrasi, ya kan? Ya, betul banget. Islam itu sebenarnya mendorong umat untuk berpikir, meneliti, dan memahami alam semesta. Semua itu juga bagian dari ibadah sebenarnya. Kalau ngomongin dasar Islam sebagai ilmu, kita nggak bisa lepas dari ayat pertama yang turun ke Nabi Muhammad SAW. Iqra yang artinya bacalah. Dari situ aja udah kelihatan banget betapa pentingnya perintah untuk mencari ilmu dalam Islam, ya kan Kak Nanda? Ya, betul sekali. Menariknya lagi, dalam Islam, ilmu punya kedudukan yang tinggi banget. Bahkan mencari ilmu dianggap salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi bukan cuma soal akademik, tapi juga soal spiritualis. Kan ada tuh Kak, apa namanya, kata pepatah yang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Menurut Kakak itu gimana? Itu termasuk ke dalam apa ya, kata semangat atau bagaimana? Atau itu sebuah ajakan untuk ilmu sampai ke negeri Cina atau bagaimana? Menurut saya, pendidikan itu sangat luas, ilmu itu sangat luas sekali. Jadi tidak hanya di lingkup sekitar saja. Mungkin maksudnya tuntutlah ilmu yang tiada batasnya sampai ke negeri orang lain. Jadi kita tidak belajar di negeri sendiri saja, tapi juga belajar di negeri orang. Islam juga mengajarkan bahwa akal itu adalah alat untuk memahami wahyu dan alam semesta. Jadi berpikir dan meneliti itu adalah bagian dari ibadah. Apakah Anda setuju dengan statement
ilmu pengetahuan. Ilmu harus digunakan untuk hal kebaikan, untuk kemaslahatan umat, dan bukan untuk hal-hal yang merusak. Contohnya menjual agama. Menjual agamanya kayak gimana, Kak? Yang maaf kalau sebut merek boleh. Iya, boleh. Silahkan. Contohnya kayak Gus Miftah. Kamu kenapa, Kak? Iya, dia kan menjelek-jelekkan yang jual es itu. Kamu ingat ya berita yang tahu? Oh, yang lagi viral itu. Iya, kan dia seakan-akan Dia yang paling bagus. dia bisa. Terus ada fenomena gus-gusan, kamu tahu nggak? Oh, iya. Yang dicelup air itu tangannya, terus katanya itu air suci jadinya. Padahal kan sebenarnya dalam Islam nggak ada kayak gitu. Nah, Kak Nanda, aku kan sempat baca tentang 3 metode utama dalam sistem ilmu pengetahuan. Itu ada 3 metode. Satunya itu Bayani, terus Burhani, satunya itu Irfani. Nah, bisa nggak kita bahas satu-satu biar lebih paham gitu? Oke, gitu boleh. Yang pertama itu ada metode Bayani dulu. Jadi metode Bayani itu adalah cara berpikir yang sumbernya dari nas, artinya Al-Quran dan hadis. Biasanya dipakai untuk hal yang udah jelas aturannya, kayak ibadah, sholat, atau zakat. Berarti ibadah sholat sama zakat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Iya, betul. Terus yang kedua ada metode Burhani. Yang ini tuh berbasis pada akal dan pengalaman empiris. Jadi nggak cuma pakai dalil aja, tapi pakai bukti nyata. Kayak para ilmuwan muslim dulu, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, mereka itu pakai logika dan observasi buat memahami alam. Berarti ada teorinya juga ini. Ya, ada Dia prakteknya nggak sekedar teori doang. Oh, kalau metode Irfani itu gimana, Kak? Oke, jadi ini yang terakhir ya, metode Irfani. Metode ini tuh berfokus ke pengalaman batin dan intuisi. Biasanya dipakai oleh para sufi yang mendekatkan diri kepada Allah lewat penyucian jiwa dan kepekaan nurani. Jadi 3 metode ini saling berkesinambungan dan melengkapi. Iya, betul. Oh, ada wahyu, ada akal, dan ada hati. Jadi itu guys, itulah yang bikin sistem pengetahuan Islam itu lebih lengkap dan seimbang. Sekarang kita masuk ke bagian tentang kriteria ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu itu harus punya beberapa sifat penting sih. Oke, baik. Ada beberapa sifat penting ya. Yang pertama ada objektif dan empiris. Artinya ilmu itu nggak boleh berdasarkan perasaan atau prasangka aja, tapi harus bisa dibuktikan lewat pengamatan dan data. Terus yang dia nggak boleh asal-asalan gitu. nggak boleh, nanti bahaya. Bisa salah tafsir. Harus ada pengamatan dan data yang Iya, harus ada valid. buktinya. Ya, betul. Terus ada apa lagi, Kak? Terus yang kedua ada sistematis dan logis. Jadi ilmu itu nggak bisa acak, harus punya hubungan sebab akibat, keterkaitan atau terikat yang bisa dijelaskan secara rasional. Jadi ada sebuah bukti, bukan cuman dalih, tapi ada dalil gitu. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga dapat diverifikasi dan diulang. Jadi kalau ada penelitian, orang lain itu juga harus bisa mengulangi dengan hasil yang sama seperti yang beliau kasih bukti gitu. Ada lagi? Oh iya, yang keempat prediktif dan eksplanatif. Jadi ilmu itu bukan cuma menjelaskan fenomena, tapi juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi bukan berarti semua bisa diprediksi, termasuk hari kiamat ya. Karena itu kan Allah yang tahu. Iya. Nggak ada yang tahu selain Allah. Iya, paling cuaca bisa diprediksi dari langit.
akhir-akhir ini rada panas ya. Macam tak betul je budak ni. Ada lagi nggak kak? Oke, yang terakhir, terbuka terhadap falsifikasi. Ini kata Harry Potter, seorang filsuf sains. Artinya, teori ilmiah itu harus bisa diuji dan bahkan dibuktikan salah. Kalau nggak bisa diuji, ya itu bukan ilmu. Berarti kalau dia sifatnya gaib dan nggak bisa diuji, berarti itu bukan ilmu. Nah, kalau itu gimana ya? Kayak di luar kemampuan manusia sebenarnya. Tapi hal gaib itu pasti ada. Nggak bisa dimutlakkan itu bukan ilmu. Berarti kita secara nggak langsung tetap harus percaya dong. Ya, betul sekali. Karena manusia itu kan sebenarnya terbatas. Kita nggak tahu apa yang ada di luar kemampuan kita. Maksudnya yang kayak nggak terlihat gitu. Kita nggak tahu ya. Karena sejauh ini belum ada bukti sains atau apa gitu. Kalau tentang jin atau hantu gitu. Tapi dalam Al-Quran kan diterangkan kalau jin dan setan itu ada. Walaupun nggak ada bukti nyata, maksudnya kayak kita Tapi itu kan nggak bisa diuji kak. terus gimana? Berarti Islam itu sejalan dengan prinsip ilmiah modern, tetapi itu tetap punya nilai moral dan spiritual yang di dalamnya. Dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa Islam itu bukan cuma agama ritual, tapi juga sistem ilmu yang menyeluruh. Islam menuntut manusia untuk berpikir, meneliti, dan berpegang pada etika. Betul banget. Ilmu pengetahuan dalam Islam itu bukan hanya untuk kemajuan dunia, tapi juga buat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dalam mencapai kebahagiaan di akhirat. Masya Allah, semoga pembahasan kita hari ini bisa membuka wawasan teman-teman semua. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa terus belajar dan berpikir kritis, tapi tetap selalu dengan niat yang baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.